Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang bisnis telur dan bebek. Latar belakangnya ini mengawali usaha sejak Juli 2021 dalam bisnis peternakan bebek petelur lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penggunaan telur sebagai bahan masakan sehari-hari. Melalui usaha peternakan bebek, petelur dengan menggunakan brand telur bebek sebagai target penjualan kami untuk menjaga kualitas telur dan bebek, maka dimulai dengan pemilihan bebek yang siap untuk bertelur, serta memberikan pakan dengan sangat teratur agar mendapatkan hasil telur yang layak untuk dikonsumsi. Untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, maka kami membentuk usaha dalam ruang lingkup usaha ternak bebek petelur yang mencakup peternak kecil dan usaha home industry. Utamaan diri untuk mengembangkan usaha ini yaitu supaya menggairahkan kegiatan ekonomi agar terciptanya keinginan berbisnis dan menunjang kegiatan ekonomi secara nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi. Apa saja sih visi dan misi dari bisnis telur dan bebek ini? Yang pertama, visi meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal ternak untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupan gizi masyarakat tanpa adanya obat-obatan dan masih murni yang mempunyai kadar vitamin yang tinggi dan baik untuk kesehatan konsumen serta memiliki kualitas terbaik. Visinya, 1. Mempunyai kandungan vitamin yang lebih, serta memberikan kualitas terbaik untuk konsumen. 2. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang sekitar. 3. Tersedianya telur bebek yang berkualitas dan terbaik. 4. Menyediakan bahan pokok makanan dengan daya jual yang murah dan kualitas yang baik. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat peternakan yang aktif dalam usaha peternakan yang berbasis agribisnis. Yang terakhir ada mengoptimalkan lahan yang ada sebagai pendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Selanjutnya di sini ada deskripsi produk. Apa itu deskripsi produk? Telur bebek ini merupakan telur bebek murni tanpa adanya suntikan penambahan vitamin yang dapat mengubah keaslian telur. Dari segi pakan, bebek pun masih alami sehingga telur yang dihasilkan baik kaya akan gizi. Telur bebek yang bagus dengan ciri memiliki cangkang yang berwarna pekat dan cerah. Hal ini menandakan telur masih segar, tekstur yang kasar, dan terdapat butiran-butiran halus. Telur yang memiliki kualitas baik tentunya tidak berbau, dan dari segi bentuk, telur bebek dengan bentuk oval sedikit lonjong itulah telur yang bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvita Syaharani. Selanjutnya ada struktur organisasi. Kelompok kami ada 3, yaitu yang pertama ada administrasi keuangan yang dipegang oleh Rama Maulana. Lalu ada bagian pemasaran yang dipegang oleh saya sendiri, Alvita Syaharani, dan Cairi Lica Renata. Dan yang terakhir ada bagian produksi yang dipegang oleh Wahyu Ihsan dan Fasya Rifai. Lalu ada bisnis model canvas. Bisnis model canvas terdiri dari 9 blok. Di antaranya yang pertama ada value proposition atau nilai jual produk yang ditawarkan. Selanjutnya yang kedua ada customer segment atau target konsumen. Yang ketiga ada customer relationship atau pendekatan konsumen. Keempat ada channels, yaitu tempat interaksi dengan konsumen. Kelima ada key activities atau tempat atau aktivitas bisnis yang dijalankan. Yang keenam ada key resource, yaitu sumber daya untuk mendukung aktivitas bisnis. Yang ketujuh ada key partners, yaitu partner kerja yang mendukung usaha. Yang kedelapan ada cost structure, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun usaha. Dan yang terakhir ada revenue streams atau sumber pendapatan usaha. Berikut ini adalah tabel BMC kelompok kami. Yang pertama ada value proposition. Tentu saja kelompok kami menggunakan telur bebek super. Lalu ada customer segment atau target konsumen kami. Di antaranya ada pekerja, kisaran usia 19 sampai 50 tahun. Ada pelajar usia 12 sampai 18 tahun. Ada ibu rumah tangga usia 22 sampai 40 tahun dan ada juga warung sembako.
Selanjutnya ada channels atau tempat interaksi dengan konsumen, kami menggunakan sarana media sosial. Lalu ada customer relationship, kami menggunakan WhatsApp, Line, telepon, dan SMS. Selanjutnya ada key activities, yaitu yang pertama produksi, branding, dan marketing. Lalu ada key resource, di antaranya yang pertama ada pemilik, yang kedua administrasi dan keuangan, ketiga ada tim pemasaran, keempat tim produksi, dan yang terakhir sawah. Selanjutnya ada key partners, yang pertama penjual bahan pangan, kedua distributor telur, selanjutnya ada cost structure, ada bahan pakan, operasional, dan gaji karyawan. Dan yang terakhir ada revenue streams, yang tentu saja berasal dari penjualan produk kami. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rama. Untuk rancangan keuangan, untuk modal awal, fixed cost dan variable cost itu kita mengeluarkan sekitar 18.280. Itu modal pertama untuk bulan pertama. Di antaranya untuk fixed cost itu ada di tabel fixed cost udah tertera ya. Untuk bebek petelur itu jumlah ada 200. Satu bebeknya itu 35.000. Untuk di total itu dari 200 ekor itu kita mengeluarkan sekitar 7 juta. Untuk sawah sendiri itu satuannya itu maksudnya satu bulannya itu kita sewa tempat sekitar 330 satu bulan. Untuk kandangnya sendiri itu cuma satu, soalnya untuk 200 ekor itu cukup satu kandang. Itu seharga 1 juta. Peralatan kandang itu ada 200.000, itu udah lengkap. Dan gaji karyawan 1 juta. Untuk jumlah karyawannya sendiri ada 5. Total untuk fixed cost itu 13.330. Untuk variable cost itu makanannya. Jadi makanan untuk bebek petelur itu ada dedak, keong, singkong. Dari satu harinya itu ada sekitar 40 kilo untuk dedak, keong itu sekitar 20, singkong itu sekitar 20. Jadi kalau untuk dijumlahkan per bulan itu sekitar 900 untuk dedak, keongnya 600 kilo, dan singkongnya 600 kilo. Untuk satuan dedak itu 3.500. Jadi kalau misalkan di total harganya untuk 900 kg dedak itu satu bulannya kita habis sekitar 3.150. Untuk keongnya sendiri satu bulannya 600 kilo. Untuk harganya sendiri 1.500 per kilo. Total untuk satu bulan itu 900.000. Singkong pun sama. Total untuk variable cost itu sekitar 4.950. Untuk perhitungan penambahan per bulan berikutnya itu kita tidak sesuai dengan variable cost yang di atas. Soalnya untuk variable cost yang di atas itu hanya di bulan pertama. Untuk bulan selanjutnya kita memakai perhitungan penambahan per bulannya yang ada di bawah. Lanjut kita. Untuk break-even point-nya, berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, untuk memulai usaha telur dan bebek, dengan modal awal sekitar 18.280, dan estimasi jumlah fixed cost dan variable cost senilai 18.280 dengan harga per piece-nya itu 3.000. Maka dari itu, jika kita berhasil menjual 9.000 piece per bulan, dapat diperkirakan kami akan mendapatkan titik impasnya. Berikut jabaran dalam bentuk tabel grafik. Untuk di bulan pertama, itu
kita kemungkinan besar bakal mendapatkan 6.000 piece telur dalam 1 bulan. Kalau dihitung dari jumlah biaya itu ya apa namanya biaya awal bulan pertama itu sekitar 18.280.000. Untuk volume penjualan 6.000 piece dikali 3.000, hasil penjualannya itu 18 juta. Kita ada rugi sekitar 280.000. Untuk di bulan selanjutnya ada penambahan di variabel cost yang penambahan yang tabel yang di bawah. Itu kemungkinan besar kita mendapatkan 9.000 piece telur. Untuk hasil penjualannya itu kita mendapatkan 27 juta dan jumlah biaya yang dikeluarkan itu sekitar 23.080.000. Itu kita udah mendapatkan titik impasnya sekitar 3.920.000. Untuk tabel berikutnya di baris ketiga itu ada penambahan lagi, kelipatannya tetap ya masih 3.000 piece. Hasil penjualannya 36 juta, jumlah biayanya 27.880.000. Labanya itu sekitar 8.120.000. Untuk 15.000 piece, hasil penjualannya itu sekitar 45 juta. Jumlah biaya yang dikeluarkan itu sekitar 32.680.000. Untuk labanya sendiri sekitar 12.320.000. Untuk 18.000 piece, hasil penjualannya itu sekitar 54 juta dan jumlah biaya yang dikeluarkan sekitar 37.480.000. Labanya sendiri sekitar 16.520.000. Untuk 21.000 piece, hasil penjualannya 63 juta, jumlah biayanya 42.280.000, labanya 20.720.000. Untuk 24.000 piece, hasil penjualannya 72 juta, jumlah biaya yang dikeluarkannya 47.080.000, labanya sendiri 24.920.000. Untuk 27.000 piece, hasil penjualannya 81 juta, jumlah biaya yang dikeluarkannya 51.880.000, labanya 29.120. Untuk 30.000 piece, hasil penjualannya 90 juta, jumlah biaya yang dikeluarkannya 56.680.000, labanya sendiri 33.320.000. Untuk 33.000 piece, hasil penjualannya 99 juta, jumlah biayanya 61.480.000, labanya 37.520. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fasya, Ibu. Silakan Fasya. Dari bagian keuntungan atau laba dengan menyepakati membagi laba untuk kami atau pengelola dengan dalam merintis bisnis. Kami sebagai pengelola akan menjalankan bisnis tentunya dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Dan jika nantinya bisnis mengalami kendala, pengelola akan menanggung bersama. Berikut ini rincian pembagian laba dan keuntungan. Di sini ada Maulana, tim pemasaran, dan 20%. Maaf Bu, untuk Fasya kayaknya sama Rama diwakilkan Bu. Untuk revenue sharing, berdasarkan kesepakatan kami,
bersama untuk pembagian keuntungan dengan menyepakati membagi laba untuk kami atau pengelola. Dengan ketentuan investor terlibat dalam merintis bisnis, kami sebagai pengelola dan menjalankan bisnis sepenuhnya dan akan memberikan laporan bisnis dalam jangka waktu yang disepakati bersama. Dan jika nantinya bisnis mengalami kendala pengelolaan, akan menaung bersama. Berikut ini rincian pembagian laba atau keuntungan. Untuk yang pertama, itu untuk saya sendiri, jumlah yang akan diterima oleh saya sekitar 50%, untuk pemasaran sekitar 25%, untuk tim produksi 25%, total 100%. Penutup. Kita langsung ke penutup. Usaha telur bebek ini mempunyai tujuan tersendiri. Salah satunya memberikan peluang kepada para masyarakat agar bisa lebih menyukai telur bebek. Telur bebek ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya menjaga fungsi otak, menurunkan kadar kolesterol jahat, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu juga, usaha ini mendukung dan memperluas kesempatan bekerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Di sisi lain, kita juga mendukung program pemerintah agar lebih maju, seperti contohnya mendukung program UMKM dan mendukung para wirausaha lainnya, agar lebih bersemangat dalam menjalankan usahanya. Usaha telur bebek ini mendapat keuntungan yang cukup. Pembagian keuntungan kita menggunakan sistem persentase seperti tabel yang ada di atas. Telur denal bebek ini adalah telur-telur pilihan yang sangat bagus dan alami tanpa adanya campuran cairan suntikan. Agar khasiatnya bisa dirasakan oleh masyarakat, harganya pun sangat terjangkau. Selain itu, bebek yang kita ternak dijaga akan kesehatan dan kandangnya pun selalu dibersihkan. Dalam segi bisnis, bukan seberapa banyak modal yang kita miliki, dan ada yang begitu penting, yaitu mental kita dalam menjalankan usaha ini. Teruntuk mahasiswa yang masih menjalankan kuliahnya, baiknya kita belajar bisnis dari kecil-kecilan atau melakukan proses pembelajaran seperti ini. Bukan hanya teori saja yang lebih baik kita praktek, kita praktek langsung ke lapangan agar lebih tahu bagaimana cara mengambil dan memilih telur bebek yang siap dipasarkan. Dengan seperti ini, kita jadi tahu bagaimana cara pemasaran yang benar. Intinya, kita harus tetap semangat dalam menjalankan sesuatu usaha, jangan mudah menyerah, lakukan selagi bisa kita lakukan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan setelah ini ya teman-teman.